Aku ingin dipeluk seseorang. Kekyu. Hei. Ini nomor telepon juru bicara keluarga kalian, ya? Kak Yu, biarkan kita dengar suara juru bicaranya dong. Memang ada yang menarik? Penasaran banget, dengerin dong. Baiklah, dengerin sebentar aja. Hello, Xiaoyi. Aku benar-benar ingin seperti ini. Peluk aku terus, aku agak kedinginan. Aku benar-benar tidak menyangka, akhir-akhir ini kamu mengalami banyak hal. Lupakan yang lain. Peluk aku terus seperti ini, ya? Kak Yu, Pak Yan sedang main film ya? Kita berhenti dengerin, tutup teleponnya, tutup. Jangan ditutup. Kembali. Aduh, Kak Yu. Kekyu. Gawat. Ada apa? Kenapa aku menelepon Juan? Tadi, Kok bisa kebetulan banget sih? awalnya cuma mau cari cara praktis. Aku simpan nomornya di posisi 2, jadi tinggal pencet langsung telepon. Tadi gak sengaja kena di mana gitu, langsung telepon dia. Gimana ini? Dia angkat. Angkat, durasinya 32 detik. Coba kamu telepon lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Matikan. Apa yang akan dilakukan Yun Juan? Aku harus siapkan skenario terburuk. Kalau kamu, Berusaha yang terbaiklah. Kayaknya bakal ada masalah nih. Wu Yu. Kamu istirahat dulu di sini. Aku mau cari dia dulu. Ini sudah keterlaluan, harus kuberi pelajaran. Mana ada yang senaknya memperlakukan orang seperti ini. Jangan emosi dulu, ini bukan urusanmu. Masa bukan urusanku? Kamu kan kakakku. Di saat genting, keluarga yang paling berarti. Aduh, aku sudah pusing, jangan tambah pusing lagi. Kak, gimana kamu mau menyelesaikan ini? Hatinya sudah tidak di sini lagi. Orangnya di sini pun sudah tidak ada artinya. Aku tidak mau mengikatnya. Maksudmu tidak akan berceraikan. Kak Yan Showi telepon, aku bilang apa? Bilang saja aku tidak ingin bertemu dengannya, suruh dia jangan ke rumah sakit. Kenapa kita harus menghindarinya? Bukan menghindari. Aku hanya ingin memberinya muka. Dia datang sekarang tidak akan membuatku malu. Aku takut dia yang malu. Keluarga Old Yu memang terlalu baik hati. Orang baik selalu jadi bulan-bulanan. Halo, siapa ini? Aku kakak iparmu. Kakakmu di kamar pasien mana? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah sampai rumah sakit. Kak, dia bilang sudah sampai pintu rumah sakit. Tidak mau ketemu, kamu ke pintu suruh dia pulang. Tunggu di pintu, aku akan menyusul. Baik, aku tunggu ya. Aku harus bilang apa padanya. Bilang saja suruh dia pulang. Kalau ada masalah bicarakan di rumah. Wenhai Janggon bersikap kekanak-kanakan. Dia figur publik, kalau sampai tersebar akan merusak citranya.
Sudah segini masih membelanya. Kakakmu bagaimana kabarnya? Berkat doamu masih bisa bertahan. Bawa aku menjenguk dong. Pesan kakakmu suruh pulang dulu, urusan apapun bicarakan di rumah. Kakakku juga berpesan jangan bersikap kekanak-kanakan denganmu. Katamu figur publik, kalau sampai tersebar akan merusak citramu yang mulia. Ini murni kecelakaan. Bawa aku menjenguk dong. Kakakku bilang tidak mau ketemu demi kebaikanmu, takut kamu yang malu. Ini salahku, benar-benar salahku. Wah, ini tidak perlu kamu ceritakan padaku. Wenhai, hubungan kita selalu baik. Beritahu aku sejujurnya. Kakakmu sebenarnya ingin apa? Kamu sudah sampai titik terendah, kakakku mau kemana lagi? Lebih baik kamu pulang dan renungkan sendiri ya. Yah, pembawa acara Yan. Ada satu hal ingin kuingatkan, seringkali kamu tidak benar-benar jujur. Wenhai, kamu masuk saja. Kami mau berbicara sebentar. Wenjuan. Kondisimu sudah membaikkan. Sudah membaik, terima kasih. Ini adalah kecelakaan waktu itu. Jangan bicara lagi, omonganmu nggak ada artinya. Kita pisah aja. Gak sampai segitunya kan? Kamu kenal aku, nggak sampai segitunya. Aku nggak bakal ngomong gitu. Wenjuan. Nggak usah ngomong yang nggak perlu. Aku nggak mau uang, aku cuma ambil gajiku sendiri. Yang punyamu tetap punyamu. Aku bakal siapin barang-barang dulu, beberapa hari lagi aku pindah. Kamu tinggal di kamar tamu dulu ya, setelah aku pergi baru kamu pindah ke sini. Ada APA? Old Faye, maaf banget. Hari ini beneran gak bisa rekaman. Kayaknya kamu ada masalah. Yu Wenjuan mau cerai sama aku. Hah? Kenapa? Itu waktu peluncuran buku barumu. Aku ikut Wu Yu ke kamarnya. Gak tahu gimana, gak sengaja pencet HP. Kena nomor Yu Wenjuan. Tapi aku sama Wu Yu beneran. Gak ada apa-apa kok. Tapi dia dengar semuanya. Ya begitulah ceritanya. Shui. Kok kamu bisa bikin masalah begini? Aku gak bikin masalah, masalahnya yang nyari sendiri.
Aku jamin, beneran gak ada apa-apa. Masalahnya justru di situ. Hubungan cowok-cewek paling takut sama yang ambigu. Bisa bikin orang mikir macam-macam. Gimana kalau aku yang ngomong sama Wunjuan? Kamu kan tahu sifatnya, kelihatan lembut tapi keras kepala. Dulu hubunganku sama dia aja ibunya gak setuju. Dia gak dengerin ibunya. Kali ini juga mungkin gak bakal dengerin orang lain. Terus kamu mau gimana? Masalahnya dia gak marah, tahu nggak? Kalau dia nggak marah, itu artinya dia lagi paling kesal. Kalau dia ngomong sama aku, mungkin masih ada harapan. Kali ini mungkin beneran nyakitin dia. Denger ye Yan Shui. Kamu sampai masuk berita gosip karena ini. Nggak worth it. Telepon. Pak Yan, malam ini pulang jam berapa? Aku lagi rapat, habis ini pulang. Ada apa? Malam ini kakakku mau bahas perjanjian cerai. Tolong datang tepat waktu. Beneran mau cerai? Mungkin. Siapa yang bermasalah? Yan Shui. Jangan tanya lagi. Masalah sudah terjadi, masih tidak boleh ditanya. Dengan saya, Paul? Wu Yu. Aku sudah lama curiga mereka bakal bermasalah. Kamu kan wanita berpendidikan. Bisa nggak berhenti bergosip? Wanita berpendidikan juga wanita kok. Kenapa nggak boleh bergosip? Lejipila ini bukan gosip. Aku akur dengan Yunjuan. Aku harus menasehatinya, jangan sampai setuju cerai. Kalau cerai, Yan Shui bakal diuntungkan. Urusan orang lain kok ikut campur? Dengar ya Old Fei. Jauhi si Wu Yu itu. Dia itu perempuan jalan. Jangan asal ngomong. Memang benar, masih ada satu lagi yang belum kusebut. Saya Lu Dan. kok malah ngomongin ini lagi? Dia ngapain kamu? Bukannya dia selalu mengagumimu? Kamu juga selalu mengagumiku. Lihat. Tanpa ditanya sudah mengaku. Dengar ya Old Fei, dalam masalah perilaku, Yan Shui adalah contoh buruk untukmu. Jangan berisik di sini. Kenapa? Aku sama dengan Shui? Apa bedanya? Sama-sama laki-laki. Yan Shui dan Wu Yu benar-benar ada masalah? Menurutmu? Dibandingkan dengan Yan Shui ini, kamu memang termasuk yang jujur. Baru tahu sekarang? Kamu ngapain? Sedang apa? Mengobati radang bahu. Bahumu sakit lagi? Nggak apa-apa. Apa aku akhir-akhir ini terlalu keras padamu? Akhirnya kamu ngomong yang adil juga. Yana, dulu kita juga suka berantem. Itu waktu mendaki. Sekarang malah langsung kau berikan tebing kirim padaku. Menyuruhku melompat ke bawah? Itu karena hidup terlalu terjal. Siapa yang menyuruhku semakin tua? Lalu krim pembesar payudara itu, coba pakai. Buang saja. Kau gila? Itu dibeli dengan uang. Kau yang menyuruhku membuangnya ke tempat sampah. Kalau begitu belikan aku lagi. Boleh? Lebih baik kau pukul aku sampai mati. Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Aku beli sendiri. Aku juga punya uang. Mau apa? Kau orang terkenal. Lebih baik kita tidak carry penggakra. Agar tidak merepotkanmu. Aku tidak mau apa-apa. Ambil saja gajiku selama beberapa tahun ini. Sebelum pergi, aku akan berikan daftar barang padamu. Member dohomu di mana barang-barang diletakkan. Sampai segitunya? Aku punya kebiasaan bersih-bersih. Kau sudah tahu dari dulu. Apakah kita harus sampai ke tahap ini?
Hari ini yang kita bahas bukan tahap ini, tapi tahap selanjutnya. Old Faye. Siang nanti ada wawancara dari majalah mingguan Wulian. Akhir-akhir ini otakku seperti bubur. Reaksiku selalu lambat, bicara pun tidak nyambung. Nanti bantu aku bicara lebih banyak, ya? Menurutmu sekarang tepat menerima wawancara? Kalau bisa ditolak, sudah kutolak. Tapi majalah ini suka membuat laporan mendalam. Lebih baik kita bersikap sopan. Kau selalu memikirkan segala kemungkinan. Itu lebih baik daripada menyesal. Aku sudah takut dengan bagaimana jika. Nanti, tentang masalah jujur dan terus terang. Kita harus kompak, kalau tidak besoknya. Mereka akan menyebarkan kabar kita berantakan di dalam. Kau paham soal isu opini publik? Bagaimana dengan urusan Yun Juan? Ah, dia sudah bulat tekadnya. Aku hanya takut nenekku tahu. Entah bagaimana, dia malah sudah tahu. Bagaimana kalau mengundang nenek ke sini untuk bicara? Jangan, aku takut dia malah datang sendiri membicarakan ini. Kenapa semua masalah datang bersamaan? Tidak salah kan? Aku mau pergi ke Moon River. Ini Moon River. Beijing tidak hanya punya satu Moon River, kan? Seluruh Beijing hanya ada satu Moon River. Kau benar, aku tidak salah jalan, aku beritahu ya. Kalau kamu salah, aku bisa komplain ya. Aku sangat kenal Beijing, mas. Ayo bayar dulu. Ini jam sibuk kerja. Aku tunggu Penampang. Uang nggak bisa nunggu. Zhuang Tou, cepat bayar ongkosnya. Nek, kamu nggak ngerti. Di luar harus lebih hati-hati. Faktur-faktur, aku bisa klaim ini. Ayo, Nek. Aku harus catat nomor platnya. Li Shizhen, barang-barang ini masih mau? Nggak mau? Aku buang ya. Taruh di situ aja. Rumah besar ini beneran aku suka. Nanti kamu harus ambil, ya. Kalau kamu nggak mau tinggal, kasih aku buat base usaha juga boleh. Saya pa? Aku lihat dulu. Kak, kamu panggil tukang lok? Enggak, Kamu cari siapa? Kamu siapa? Kak, Kayaknya Zhuang Tou hitam. enggak mungkin. Kalau dia datang juga harus telepon dulu. Kamu lihat dulu. Aku tanya lagi deh. Kamu cari siapa? Yan Shui, Yuan Wan, Yuan Hai. Kalian siapa cari siapa? Kamu siapa sih? Art atau bodyguard? Ini Kak Zhuang Tou. Pintar banget, nggak kelihatan ya. Ada nekku juga. Ayo masuk. Kak, Beneran Zhuang Tou hitam. Ada nenek juga. Nenek. Kyuku. NAK. Nenek lari ngejar kereta semalaman. Nenek cuma mau ketemu kamu, ngomong satu hal. Apapun yang Shito lakukan. Nenek nggak minta kamu maafin. Nenek minta maaf dulu. Nenek.
NK. Nenek nggak bisa didik dia baik-baik. Bikin menantu nenek susah. Jangan nangis. Kak, masuk dulu ngobrol. Nenek. Ayo masuk, Kak Suwangto. Nek, duduk dulu. Anda minum air. Ini Wenhai kan? Wenhai, panggil nenek. Nenek, Ayah. Kali ini aku buru-buru pergi, nggak bawa oleh-oleh buat kamu. Kalau ada waktu ke Desayan, nenek bakal kasih kamu kurma. terima kasih, Nenek. Wenhai, temani kakak Suwangto duduk. Toh. Saudara Yuan Hai, Silicon Duduk. Penampilanmu bikin aku kaget. Dari suaramu di telepon. Aku kira kamu jelek. Ternyata kamu cantik, ganteng banget. Sebenarnya kita berdua keluarga, mau ngobrol santai dulu. Atau langsung hitung hutang? Ngobrol santai nggak perlu. Hutang harus dihitung baik-baik. Hutang pertama jelas, aku nggak minta bunga. Kamu kembalikan modal 500 yuan aja udah cukup. Ditambah 2 ekor bebek panggang Beijing. Yang dikemas vakum gitu. Kita kan keluarga, minta bunga nggak sopan. Hutang kedua. Kamu kasih aku obat palsu, kamu harus kasih penjelasan. Aku pulang kasih penjelasan ke Lu Sisin. Kalau hitung hutang nggak bisa gini, harus hitung hutang keluarga Yan. Sama keluarga you. Kamu ngemplang, keluarga kamu by Shito brengsek. Aku kasih tahu, kalau bukan karena kakakku nahan. Aku nggak peduli kamu by Shito atau Suwangto hitam. Kalau emosiku udah naik, aku bakal jadi kapak, loh. Lihat tuh sok jagoan, pakai kapak lagi. Geng kapak di kota kita juga ada. Tapi udah dibubarin polisi, itu karena aku nggak ada. Aku kasih tahu, nggak ada yang nggak bisa aku tanggung. Nenekku datang. Senang bertemu. Sejak kecil aku udah hafal 36 strategi. Masalahnya makin besar makin seru. Aku takut masalahnya kecil nggak seru, kamu pakai muka tembok. Kamu sadar diri banget, itu aku yang bilang. Wenhai, Ah, kakak nggak apa-apa, kita lagi ngobrol, adik ipar. Kamu temanin nenek ngobrol aja. Aku sama Wenhai kayak kenal lama. Ini chemistry antara dua cowok. jangan ngobrol doang, buatkan teh buat kakak Suwangto. Toh. Terima kasih. Nggak perlu teh yang bagus, kecuali teh krisan. Aku nggak suka yang manis-manis, yang lain boleh aja. Kok kamu gugup sih? Senyum dong, yang manis-manis. Hello Pak Wang, Guru Yan. Lama nggak ketemu, bye-bye aja kan? Silicon Duduk. Guru Fei, halo-halo. Soal ini, dengar penjelasanmu, aku juga ngerti sekarang. Tapi dari sekian banyak jalan, sebagai sebuah keluarga, ini jalan yang paling nggak seharusnya ditempuh. Nak, bisa nggak dengerin nenek sekali ini? Dia tuh cuma masih muda, belum stabil. Sekali salah langkah, kamu juga tahu.
Shito paling nurut sama nenek. Kalau nenek suruh berubah, pasti dia bisa berubah. Kita kasih dia kesempatan sekali ini, ya? Kamu, jangan buru-buru jawab sekarang. Jangan juga memaksakan diri. Kapanpun kamu sudah mantap. Kasih tahu nenek ya. Jangan nangis lagi. Nek, mau makan apa? Aku yang masakin. Kawan Yuan Hai. Jadilah orang yang baik hati. Aku bilang gak suka teh krisan, malah kamu sedihin teh krisan. Dibikin-bikin ya? Minum aja deh, teh krisan bagus gini. Nggak bakal sampai ke desa Yan. Ah, dia tuh cuma petani. Nggak berpendidikan tinggi, bicaranya juga blak-blakan, maafin ya. Nek, kamu selalu merendahkan keluarga sendiri. Nek, Kak Zhuangtou ini luar biasa loh. Orang berbakat, berpendidikan. Bicaranya selalu tentang strategi perang. Kalau Amerika dibantu dia, teroris pasti udah dibasmi. Sayang banget orang sepintar ini cuma jadi petani. Aku heran. Desa yang bisa nampung orang sepintar kamu? Dia berbakat apanya? Kamu yang berbakat. Lihatlah, masih muda. Udah kerja di kota besar seperti Beijing. Nek, dia nggak muda lagi. Dia pakai jenggot. Kelihatannya cuma beda beberapa tahun sama aku. Perhitunganku beda sama perhitunganmu. Yang belum menikah, aku anggap masih muda. Nai, kamu benar-benar orang yang paham. Algoritmamu ini layak untuk disebarluaskan. Guru Yan, Old Fei, untuk wawancara kali ini, saya ingin membahas lebih dalam. Karena acara bincang-bincang kami, dari awal berkembang hingga sekarang, sepertinya sudah masuk ke jalan buntu. Kenapa bisa begitu? Siapa bilang ini jalan buntu? Kami tidak merasa begitu. Kami merasa kami selalu berjalan di jalan yang luas dengan sinar matahari cerah. Bagaimana pendapat Guru Yan? Dalam masalah ini, saya sepenuhnya setuju dengan Profesor Fei Mo. Guru yang jago main Tai Chi. Ah, jangan begitu. Tapi untuk pertanyaan berikutnya, saya hanya bisa menanyakan kepada Anda. Silakan. Sebagai seorang pembawa acara, apakah Anda akan mempertimbangkan menggunakan mode dan gaya pembawaan acara yang baru? Secara tegas, mode pembawaan acara ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Gaya pembawaan acara itu ditentukan oleh penonton. Saya sendiri tidak bisa memutuskan. Acara perusahaan Anda saat ini menggunakan sistem eliminasi di akhir. Jujur saja, dalam peringkat rating, saat ini berada di posisi terbawah. Ya. Apakah Anda merasa krisis? Harus dikatakan masih. Kami sedang berusaha. Ya, mencari terobosan. Ini semua adalah orang kota. Oh baiklah, maaf wartawan Wang. Saya ada urusan sebentar, segera kembali. Olvei, kalian lanjutkan saja. Maaf, tidak APA. Ada apa? Anda harus ikut saya melihat sesuatu. Apa yang begitu mendesak? Saya sedang wawancara nih. Urusan saya lebih penting dari urusan Anda. Ikut saya saja. Guru Old Fei. Bagaimana Anda menilai Yan Shui? Yan Shai? Saya rasa dia seperti namanya. Sama di dalam dan di luar. Apakah kalian akan terus bekerja sama? Jika mereka masih membutuhkan saya rasa ya. Jika acaranya dieliminasi, bagaimana? Ini belum dieliminasikan? Jika dieliminasi, saya akan memberitahu Anda. Kenapa bisa ada hal seperti ini? Ketika Wu Yu sedang mengoperasikan, sepertinya dia tidak tahu kalau mesin kita punya fungsi cadangan otomatis. Siapa lagi yang sudah melihat? Sepertinya tidak ada.
Fungsi ini hanya aktif saat ada kesalahan. Baru akan dipanggil otomatis. Mesin ini biasanya dipakai siapa saja? Aku dan sutradara Chai yang lebih sering memakainya. Kalau begitu, hapus saja. Terima kasih, Xiao Emma. Jangan lupa traktir kami ya. Halo, Tidak APA, pulang lebih awal hari ini. Nenek datang. oh, aku segera pulang. Maaf ya. Tunggu sebentar. Shoei ada urusan, tidak bisa pulang. Dia minta aku menyampaikan padamu. Tapi wawancara ini sudah dijanjikan langsung oleh Pak Yan. Iya, dia terus bilang. Tapi urusan ini sangat penting baginya, urusan keluarga. Neneknya datang. Nenek sepenting itu? Ah, nenek mana yang tidak penting? Selain itu, dia juga cukup spesial. Neneknya ini bukan hanya kampung halaman fisiknya, tapi juga kampung halaman jiwanya. Dia minta aku meminta maaf untuknya. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa, tanya saja padaku. Halo, Ini Yan Shoei. aku tahu. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, masa-masa sulit sudah berlalu. Justru kamu, baik-baik saja? Aku tidak berani meneleponmu. Aku baik-baik saja. Kunci kamar itu. Aku tidak bisa mengantarkannya dalam beberapa hari ini. Aku kasih alamatnya, kamu ambil sendiri, ya? Baiklah, Sampai jumpa. Sepertinya 500 yuan itu tidak mau kamu kembalikan. Bicaralah yang lain, bisa tidak? Jangan sampai hal sepele ini mengganggu orang tua. Kalau tidak mau kembalikan juga tidak apa-apa. Kamu tulis surat permohonan, aku bisa memberitahu istriku. Bilang saja kamu terlantar di Beijing. Tidak bisa makan, tidak bisa bayar. Kalau tidak, istriku yang suka memberi babi itu yang akan mencarimu. Dia tidak akan sopan seperti aku. Aku paling pakai akal. Kalau dia marah, langsung mencakar sampai mati. Siapa yang tidak bisa makan? Siapa yang terlantar di jalanan? Lihat laptopku di mana? Itu harganya sekitar 10.000, barangmu itu aku juga nggak mau. Sudah. Mau uang? Kalahkan aku dulu, ini keahlianku. Kalau aku menang, jangan ingkar janji. Zuang Tou. Susu? Nggak tahu di kamar mana, cari sendiri. Mungkin di dapur. Susu. Temani Suwanto ngobrol sebentar. Aku yang urus di sini. Mau nggak? Kok nggak mau? Kartumu berapa? Kurang buat lapor. Zuang Tou. Nanti bicara, jangan berdiri di situ, ambilkan aku air. Cara bicaramu ke dia cukup tegas, sekarang aku nggak pukul dia lagi. Dulu sering aku tendang. Kamu kalah.
Kok bisa aku kalah? Kamu memang kalah. Enggak. Bai Shitou datang bikin rusuh, ronde ini nggak dihitung. Ngapain kamu datang? Aku sudah kalah ya terima. Dasar suka ikut campur. Lagi, aku tunjukkan. Cuci sebentar saja. Adikku jago banget. Bibi, bayar. Ah, seporsi pangsit kok bayar? Kamu setiap hari anterin aku pulang. Nggak tahu gimana mau berterima kasih. Antar itu antar, pangsit itu pangsit, kan Bibi? Seporsi pangsit sudahlah. Nggak boleh Bibi. Kalau nggak mau terima uang. Nanti aku nggak bisa makan pangsit sena ini lagi. Dasar anak ini. Liu Guihua. Wu Yu. Shitu bilang, dia bilang kamu hari ini mau ambil kunci. Ini, ambil. Terima kasih. Lepar? Makan pangsit. Nggak usah. Aku ada urusan. Duluan ya. Aku rasa dia agak mirip sama Bibi. Mirip gimana? Aku juga nggak tahu, cuma perasaan. Ibuku waktu muda jauh lebih cantik. Ya, Tentu, dari aku ini, nggak kerasa? nggak terasa. Aku merah. Nggak mau main sama kamu lagi. Cuma bercanda. Nenek, udah sampai Beijing ya? Jangan buru-buru pulang. Aku temanin nenek jalan-jalan. Iya Nek. Istana kuno tembok besar, harus dikunjungi. Aku juga minta cuti 2 hari. Kalau jalan-jalan ada mobil lebih enak. Nggak usah. Cuma Wenjuan yang temanin aku aja. Nek. Kalau aku nggak nemenin sendiri, aku nggak tenang. Oak, kamu ikut juga bagus. Lihat-lihat dunia. Aku tahu kamu nggak bisa lepas dariku. Aku lihat kamu cuma milih daging, coba yang ini. Kasih aku bakso. Danger ya sure too. Dalam hidup kamu harus belajar pakai siasat, contohnya aku sama istrimu. Aku cuma pakai sedikit siasat, dia langsung perhatian banget. Nggak disuruh kerja apa-apa lagi. Aku bebas banget. Tentu saja aku juga disiplin. Ah tapi siasat ini nggak bisa dipelajari dalam sehari 2 hari. Gitu deh, aku ke Yuenhai dulu. Dia ada masalah mau tanya, kamu tidur aja dulu. Dasar nakal kamu. Mau minum? Minuman enak.
Siapa yang nggak mau minuman enak? Jangan-jangan ini minuman oplosan. Waduh, Nek. Ini minuman enak dari Henan, harganya nggak murah. Untung kamu tahu barang bagus, ayo pergi. Jangan-jangan ini siasat ya? Sama kamu nggak perlu pakai siasat, lagian siasatmu udah ketinggalan zaman. Sekarang aku pakai 36 siasat cinta. Dengar namanya aja udah nggak bener. Wah, tembok besar ini panjang banget ya. Batu batanya pasti banyak banget ya. Batu bata sih nggak masalah, tinggal buka beberapa pabrik batu bata. Bisa diproduksi, yang penting gimana cara bawa batu bata ini. Ko atas, lihat gunung setinggi ITU. Banyak lekuk-lekuknya, luar biasa. Aku nggak percaya orang modern aja nggak bisa. Wenwon, kamu sama Shoei udah dipikirin belum? Nenek dulu yang Shoei. Aku sudah tidak bisa menemukannya. Sekarang aku bersamanya. Dada sesak, hati sedih. Di TV dia jujur, tapi di rumah bohong terus. Dia tidak capek, aku yang capek. Dia capek, aku lebih capek. Nek, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kalau begitu cerai saja. Shoei tidak terima. Aku yang akan membujuk, kamu tidak perlu khawatir. Nenek, kamu mau apa? Kamu sudah pikun. Orang lain menasahati rukuan, kamu malah menasahati sirai, kamu benar-benar pikun. Pergi lihat pemandangan saja, tidak ada urusanmu di sini. Pemandangan utara, es 1000 li, salju 10.000 li, melihat tembok besar. Wenjuan, penderitaan wanita aku sudah alami. Menikah kekeluargaan, aku juga yang datang belakangan. Suamiku yang dulu, sifatnya sangat kasar. Bicara kasar, tangan ringan. Ayaku orang baik, tidak berani bersuara. Ada seorang paman di keluargaku, melihat tidak tahan, mengambil senapan. Datang ke rumah, memutuskan pernikahan ini dengan paksa. Setelah menikah kekeluargaan, hidup memang agak susah. Tapi hati tenang, orang keluargaan. Generasi tua dan muda. Semuanya orang yang jujur. Shitou, waktu kecil aku paling sayang dia. Aku berharap dia besar nanti juga seperti generasi tua dan muda keluargaan. Menjadi orang yang jujur. Sayangnya dia sekarang melayang. Melayang sampai neneknya sendiri tidak bisa menjangkaunya. Nek, ini bukan salahmu. Juga bukan salah Shoei, dulu aku tidak percaya takdir. Sekarang percaya, kalau mau salahkan, salahkan takdir saja. Keluarga yang dulu tidak pernah menyakiti siapapun, sekarang ada kamu. Nek. Prof. Survey, lampu ini dibiarkan menyala semalaman? Tidak dimatikan? Wah, boros listrik sekali. Negara tidak mengatur ini? Wah nenek,
Jangan bicara seperti itu, listrik ini harus dinyalakan. Hanya dengan menyalakan listrik, pekerja listrik bisa dapat uang. Baru bisa beli sayur dan makanan, seperti ini. Saudara petani juga bisa dapat uang. Jadi listrik ini harus dinyalakan. Uang harus dikeluarkan, jadi logikanya seperti ini. Wah, alasanmu ini menarik sekali ya. Maksudmu listrik buat nyalain lampu di Beijing. Itu berhubungan sama kami nanam padi di desa Yan. Wah, nenek langsung paham dengar penjelasannya. Shui, Ya, Nek. waktu ketemu profesor ini dulu, aku udah bilang dia orang baik. Aku suka dengar dia ngomong. Kedepannya kamu harus rajin belajar sama dia ya. Aku udah terus belajar sama dia kok. Nek, ayo kita ke meja makan, ngobrol sambil makan. Ya baik, Ayo, silakan. Nek, silakan duluan. Eyo. Nenekku jarang puji orang, tapi sering puji kamu, dia sangat kagum sama kamu. Kenapa Wenhai nggak datang? Katanya ada urusan jadi nggak bisa datang. Dasar anak ini nggak beruntung, padahal ada banyak makanan enak. Dia malah nggak datang. Nek, itu artinya dia punya hal yang lebih baik dari makanan enak. Omongan Suang Tou ini memang agak filosofis. Tetap Profesor Fei yang ngerti aku, Profesor Fei. Aku mau tanya nih, tapi nggak enak. Menurutmu dengan kemampuan aku sekarang, bisa nggak ya aku cari kerja di Beijing? Kamu mau cari kerja di Beijing, Ham? Bisa banget. Kalau kamu nggak ke Beijing, itu kerugian buat Beijing. Wah, sayang banget dong, Nek tersayang. Yang ngerti aku ya Profesor Fei. Aku mau minum sama kamu boleh nggak? Hah? APA? Boleh nggak? Boleh nggak itu apa? Itu kan bahasa klasik. Oh boleh nggak? Nenek lagi ngomong sama kamu. Profesor Fei ini kan emang profesor. Cara dia ngomong itu enak didengar, bikin orang paham. Kamu kan cuma petani, ngomongnya bikin kuping sakit. Nek, Profesor Fei kita kalau ngomong di luar juga bikin kuping sakit. Hari ini ketemu nenek. Aku mau ngobrol santai aja sama nenek. Nek, makan aja dulu sayurnya ya. Omonganmu di desa yang masih bisa dipakai. Urusan Beijing itu omonganmu terlalu jauh. Profesor Fei, ada sesuatu. Selama ini kamu nggak tahu. Aku selama ini memanfaatkan kaisar untuk mengendalikan para pangeran. Kalau nggak Shui nggak nurut sama aku. Sudah berapa tahun kamu terjepit? Dasarku bahasa klasik lumayan bagus. Sepertinya sudah hampir 20 tahun. Kak Shuangtou, itu bukan debaka ja. Itu debaka, xia tianzi. Oh, dibaka ya. Wah, Ternyata aku tidak boleh sombong, aku juga bisa salah. Tapi sekarang aku sebagai Tianzi juga sudah tidak berguna. Lihat, tidak bisa mengendalikan anak ini, sampai datang sendiri. Sampai jumpa besok. K.I.U. Kamu tidak pergi berwirausaha, ngapain di sini? Wirausaha kan bukan 24 jam. Aku datang untuk berpamitan. Bukannya sudah berkali-kali pamitan? Kapan kamu berangkat? Dalam beberapa hari ini. Bisakah kamu pamitan lagi setelah beli tiket kereta? Jangan terus-terusan pamitan tapi tidak pergi-pergi. Aku jadi khawatir sendiri. Pamitan kali ini ada isinya. Aku berencana selama aku pergi. Laptopku akan kupinjamkan padamu. Tidak bisa, tidak bisa. Ini terlalu berharga. Lebih baik kamu simpan sendiri. Sekecil apapun itu kan hanya benda. Lagi pula kamu kan belajar akting. Nonton film atau DVD. Lebih murah dan praktis pakai ini daripada ke bioskop. Terima kasih perhatiannya, Kak Wenhai. Urusan nonton DVD. Tidak usah khawatir, aku punya yang lebih praktis. Lebih praktis dari itu. Aku tunjukkan. Apa ini? Kak made a video. Wah, pakai ini bisa nonton film. Hah? Dari mana dapatnya? Wah, baru populer belakangan ini. Lu by Gang Yang Benjamin. Ini cuma bisa nonton film, tidak bisa internetan. Aku sedang syuting,
Tidak ada waktu untuk internetan. Kak Wenhai, aku pulang dulu nonton DVD. Dah. Jangan sampai jatuh. Aku juga mau ke Beijing untuk wirausaha. Mau kerja sama denganku? Aku belum setuju, loh. Kamu harus 3 kali datang ke gubukku, baru aku pertimbangkan. Bukan, emang kamu bisa apa di Beijing? Aku lihat pekerjaan Profesor Fei itu bagus. Cuma modal mulut bisa dapat uang. Ah, jangan bercanda deh. Itu seperti kampungmu? Kamu nggak lihat aku ngobrol sama Profesor Fei ya? Kita berdua bisa ngobrol di level yang sama. Apa katamu? Di level yang sama? Oh, maksudnya di tingkat yang sama. Aku salah ngomong, di tingkat yang sama. Profesor Fei bilang langsung ke aku. Sayang banget kalau kamu nggak ke Beijing buat berkembang. Kamu lucu banget, biasa aja. Aku kasih tahu ya kalau kamu ke Beijing. Paling cuma jadi kuli lapangan. Kuli lapangan ngapain sih? Kedengarannya nggak keren. Pokoknya kalau kamu ke Beijing, adik kamu pasti ngasih kerjaan itu ke kamu. Aku Jerry, kamu pernah jelakuin. Wah, kamu lumayan juga. Gimana kamu tahu? Ini siasat, perang nggak bisa tanpa tipu muslihat. Aku berhasil ngecoh kamu, haha. Kenapa kamu nggak lanjutin? Aku kasih tahu ya, kuli lapangan itu cuma pekerja kasar. Lebih capek dari kamu nanam di ladang. Aku bisa? Aku kan bahan CEO. APA? CEO, huruf-huruf ini aku tahu. Aku kasih tahu ya. Pokoknya ngomong juga kamu nggak ngerti. Apa baunya? Bau obat kali. Siapa yang masak? Kakak kamu? Kakak aku sekarang udah kayak gini. Minum obat juga udah nggak mempan. Ya udah, periksa aja. Kamu aja yang pergi. Urusan keluarga aku nggak mau ikut campur lagi. Iya, ini juga siasat. Aku juga nggak ikut campur. Pokoknya nenek urusin, aku lebih tenang. Oh iya, udah lama pengen kasih ke kamu, pokok plus bunga 800, kamu hitung. Nenekku sayang, buat 500 aja. Kita bolak-balik berapa kali? Pulsa telepon aja hampir sama dengan uangnya. Ya udah, 500 aja cukup. Bunganya nggak usah, aku kan orang baik. Nggak boleh, udah janji pokok plus bunga dikembaliin. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya udah. Jaga-jaga kalau kamu nanti ke Beijing. Kerja bareng aku nggak bakal ngerugiin kamu. Pak Yu, kalau mau buka usaha butuh modal. Kamu punya? Sedang cari investor. Carry investor. Datang. Obat yang aku masak, kamu minum. Nek, nenek. Gak usah ngomong apa-apa lagi. Minum obatnya dulu.
Telan, jangan dimuntahkan. Pahit. Kamu tahu ini pahit. Tapi kamu tidak tahu akan sepahit ini. Shitou, dia itu adalah istrimu. Setiap hari minum obat karena kamu belum pernah mencobanya. Hati istrimu lebih pahit dari ini. Kamu tidak merasakannya, tapi aku bisa. Shitou, kamu jangan bilang apa-apa. Hari ini kamu berdiri di depanku, kamu tidak bisa berkata jujur. Tapi kamu ingin berbohong. Aku bisa langsung tahu, Shitou. Di belakang telingamu ada tahi lalat hitam. Saat kamu berbohong, itu akan bergerak. Suatu kali kamu jatuh saat mengambil telur burung. Kamu bilang itu karena kuda. Saat itulah aku mengetahuinya. Tapi sejak saat itu, kamu tidak pernah berbohong lagi padaku. Sampai hari ini, Shitou. Kalau mau berbohong, kamu harus pegang dulu tahi lalat itu. Shitou, kemari, aku mau bicara. Shitou, setelah pertimbangan matang, aku ingin ke Beijing untuk berkembang. Usiamu sudah segini, jangan mikir berkembang deh. Lebih baik bertani dengan tenang dan rawat nenek dengan baik. Aku di Beijing juga akan tenang. Usiaku segini, bukankah aku masih kuat? Aku kasih tahu, Shoei, seperti Sang Xiasu. Dan teman-teman seusiaku, semuanya di Beijing. Kenapa aku tidak boleh ke sana? Nenek ada kakak ipar yang merawat, sudah cukup. Kamu bisa ngapain aja sih? Aku bisa bantu kamu, kasih saran, ngatur strategi, apa saja bisa. Tidak bisa. Kalau butuh uang, bilang aja. Ke Beijing? Tidak mungkin. Jangan dibahas lagi. Ternyata saat genting, saudara sendiri pun.
tidak bisa membantu. Aku sangat kecewa. Pakyan. Selesai. Kakak Kapar. Aku kasih tahu, ini kenalan, pasti aman. Nanti kasih tanda tangan besar. Selesai urusan, traktir makan, aku yang bayar. Ya, ngomong uang buat apa? Cepat pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Baik, terima kasih. Pak Yan, aku suka sekali acaramu. Bisa tanda tangan untukku? Baik, bisa. Baik, terima kasih. Aku tidak akan bilang siapa-siapa kalau kamu tanda tangan di sini untukku. Baik, terima kasih. Aku berangkat malam ini. Rumahnya kamu simpan saja. Aku bisa tinggal sendirian di mana saja. Tidak usah, aku ingin pulang ke kampung halaman sebentar. Mau makan bersama di suatu tempat? Terlalu banyak kenangan tidak baik. Unjuan, maaf. Tidak ada yang perlu saling meminta maaf. Aku mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Bagus. Kapan kembali? Tidak tahu. Aku selalu merasa kita berdua tidak akan berpisah. Benar-benar seperti mimpi. Sekarang aku teringat saat kita baru kenal. Dulu menikahimu karena mencintaimu, ingin merawatmu. Sekarang meninggalkanmu juga karena mencintaimu, ingin memberimu kebebasan. Semakin lama mengenalmu, aku merasa semakin tidak mengerti dirimu. Itu karena kamu sendiri tidak mengerti dirimu. Sekarang kamu punya waktu untuk perlahan memahaminya. Wenhai, Ada perlu apa? kartu ini berikan pada kakakmu saat naik kereta. Kalau aku yang kasih, dia mungkin tidak mau terima. PIN-nya 6 digit terakhir nomor HP-ku. Ini berapa uangnya? Jangan tanya yang tidak perlu, nanti kamu tidak bisa tidur. Pertama,
saat aku melahirkan. Kalau ada masalah antara menyelamatkan ibu atau anak. Pilih selamatkan anak. Kakak, tidak bisa, aku tidak setuju. Jangan banyak bicara, baca terus. Kedua, kalau aku ada masalah, anak harus diserahkan pada Yan Shoui, biar dia yang besarkan. Kakak, kamu tidak boleh terlalu baik hati. Simpan baik-baik catatan ini. Kalau aku benar-benar ada masalah, ini adalah surat wasiatku. Lakukan sesuai yang tertulis di sini. Kalau semuanya baik-baik saja, bakar saja, anggap tidak pernah dibicarakan. Kakak, jangan bicara surat wasiat, pasti tidak akan ada masalah. Simpan baik-baik ya. Bu, anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mirip siapa? Mirip kamu. Mirip banget, mirip kakak ipar aku dong. Kamu lihat apa sih? Kamu lihat dong, bagian mana yang mirip? Kulitnya putih gini, mirip? Mirip dia. Lagian, jangan selalu sebut kakak ipar mulu. Udah cerai, masih disebut kakak ipar juga. Laki-laki kok nggak punya harga diri. Aku nggak bakal manggil dia kakak ipar lagi. Tapi mirip ya mirip, nggak ada hubungannya sama penglihatan. Emas asli nggak takut dibakar, kebenaran nggak takut diuji. Kamu kenapa sih? Baru lahiran jangan baca buku dulu. Bu, aku mau makan apel, beliin apel dong. Mau apel? Oke, mau yang lain? Cuma apel aja. Oak. Paman, Paman. Wenhai, sini, aku mau ngomong sesuatu. Lucu banget. Kak, aku harus kasih tahu Yan Shoui nggak? Aku nggak mau kasih tahu dia. Tapi dia pasti tahu juga nantinya. Kalau dia tahu, jangan dari aku. Surat wasiat yang aku kasih kemarin, udah dibakar? Udah. Surat wasiat kan nggak enak didengar. Ngapain disimpan? Mau diupload ke internet? Ini. Untukku? Untuk nenek. Neneknya Yan Shoui. Aku janji sama nenek. Kalau punya anak, biarkan nenek yang kasih nama. Janji harus ditepati. Walaupun aku udah cerai sama Yan Shoui. Kamu cari waktu buat ke desa Yan. Bawa foto ini ke nenek. Kasih tahu nenek tentang anak ini. Soal kasih tahu Yan Shoui atau enggak. Kapan kasih tahunya? Serahkan ke nenek. Yang penting minta nenek kasih nama buat anak. Bilang ke nenek. Nanti kalau anak udah agak gede, aku bawa dia ketemu nenek. Atau aku kasih tahu Yan Shoui langsung aja deh. Tidak boleh. Kalau kamu tidak mau bantu aku cari orang lain saja. Mau, urusan kakak pasti ku bantu. Aku tanggung. Kemarin kamu minta uang ke ibu buat apa? Sudah lewat, tidak usah dibahas lagi.
Aku masih punya sedikit uang, kamu pakai dulu saja. Tidak perlu, Kat. Aku benar-benar sudah bisa atasi. Tidak apa-apa. Jangan sungkan sama aku. Bukan sungkan, benar-benar tidak apa. Benar? Sekarang di Beijing ngapain aja? Kerja kecil-kecilan. Nanti kalau kamu ke Beijing baru tahu. Sekarang aku bukan Yuan Hai yang dulu lagi. Aku Eugene Hai sekarang. Paman. Kak, kapan pulang ke Beijing? Tunggu anaknya lebih besar dulu. Changzhou ini benar-benar tidak betah. Masih kangen Beijing. Orang yang tidak kangen Beijing. Apa yang kamu omongin? Tidak konsisten. Kamu benar-benar tidak mau tahu kabarnya? Dia tidak bersama Wu Yu itu. Sekarang bersama seorang guru wanita bernama Zhen Sue. Guru pelatihan dialognya. Sudah sejauh mana? Tidak tahu. Kapan kamu pulang? Besok aku berangkat. Di Beijing sangat sibuk, tidak bisa tinggalkan. Aku juga harus cepat urus ini untukmu. Kakak tidak apa kan? Aku kenapa? Tidak apa-apa. Jangan nangis, Cheng Cheng. Jangan nangis. Anak baik tidak nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Datang, datang. Anak baik, jangan nangis. Ayo sini. Aduh, jangan nangis, jangan nangis. Ada apa sih? Goyang-goyang, jangan nangis. Aduh, jangan nangis. Tidur yang baik. Halo saudari ipar, adik ipar cepat pulang. Aku rasa Cheng Cheng seperti ada masalah. APA? Ada APA? Dia terus nangis, bibirnya sampai ungu. Oh, aku segera pulang. Maaf ya. Hari ini tidak ada acara lain kan? Tidak ada. Tidak akan ada telepon yang mencari kamu, kan? Tidak mungkin tidak ada telepon. Tapi kalau aku tidak angkat, selesaikan. Kalau ada telepon yang harus diangkat, Mana ada telepon yang harus diangkat? Kecuali nenekku. Kalau nenek telepon, aku harus angkat. aku jadi tenang. Nenek telepon ke kamu. Tidak akan menyuruh kamu langsung pulang ke Yanjia. Aku sampai di rumahmu, aku harus gimana? Aku sudah menikah tapi belum pernah bertunangan. Kumamain merak dan makan bersama. Pokoknya ikuti saja apa yang mereka atur. Oh ya, aku beli 2 cincin. Nanti kamu tidak lihat. Kita tinggal tukar cincin saja. Beli cincin juga? Berapa harganya? Jangan dipikirkan. Bagaimana aku tidak memikirkan? Ini seharusnya aku yang beli. Milikku ya milikmu juga. Masih hitung ini. Lebih baik kamu matikan teleponmu. Aku tidak tenang kalau teleponmu terus menyala. Bisa aku tidak matikan? Kenapa? Pagi ini aku bangun, kelopak mataku berkedut. Kalau aku tidak nyalakan telepon. Rasanya tidak enak, aku takut ada sesuatu. Takeo. Ginjal kanan anak ini ada batu yang jelas. Keadaannya cukup parah, harus segera dioperasi. Ah, anakku masih kecil, kok bisa ada batu? Anak ini terus minum susu formula kan? Ayah. Ini masalah susu formula, akhir-akhir ini banyak anak seperti ini. Anakmu keadaannya cukup parah. Nanti kamu tanda tangani surat operasi. Aku akan segera atur operasi. Oh. Sekarang bukan saatnya menangis, demi keselamatan anak. Cepat tanda tangan biar kami bisa operasi.
Tapi anakku masih kecil, kok sudah harus dioperasi? Keadaannya sudah seperti ini, operasi sekarang adalah satu-satunya pengobatan. Anakku terlalu kecil. Jangan ku melihat, bantu ya. Oh ya, ayah anaknya mana? Dia yang tanda tangan juga bisa, jangan ditunda. Ini bisa tanda tangan atau tidak? Saya datang untuk menandatangani. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar kacau. Minum susu formula malah bisa bikin tumbuh batu. Anak sekecil ini. Kak, ada apa? Susu formulanya bermasalah. Cuma minum susu formula ITU. Di dalam perutnya tumbuh batu. Apa merek susunya? Aku akan berkelahi dengan mereka. Jangan gegabah, pemerintah akan menangani hal ini. Aduh, aduh, aduh. Wenjuan, lihat ini. Haruskah kita beritahu Shoei? Ya, kita harus beritahu dia. Ini masalah besar. Unjuan, ini serius. Harus beritahu Shoei. Aku akan meneleponnya. Kamu yang telepon. Ayo makan, kakak dan kakak ipar. Cepat makan sendiri. Baik, Paman, ambil sendiri lauknya. Ini semua masakanku. Coba rasakan masakanku. Terima kasih. Hei, kakak ipar. Sudah bertunangan. Kapan nikahnya? Tidak lama lagi. baik. Ayo. Paman. Maaf ya. Ditolak, dia menolak telepon kakaknya? Berani dia. Apa-apaan ini? Apakah Anda keluarga bayi yang menjadi korban susu formula? Kami wartawan TV sedang menyelidiki kasus ini. Ingin mewawancarai Anda. Maaf, kami sedang tidak tenang. Tidak ingin menerima wawancara. Jangan syuting lagi, kalau terus begitu aku tendang kamu. Percaya tidak? Baik, maaf. Kami akan kembali nanti. Maaf. Kita pergi ke sana dulu. Wenhai, pakai HP kamu untuk menelepon. Kakek nenek. Ayah ibu. Paman bibi. Ya, Tidak APA, angkat. aku lihat. Tidak ada masalah. Masih ditolak. Kalau mau menolak telepon, buat apa beli HP? Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Aku harus pakai akal. Harus langsung ke sasaran utama. Harus cari orang yang tidak bisa dia tolak. Nenekku telepon, dia pasti angkat. Tidak, terlalu berbelit. Ada. Unjuan, kamu telepon saja, pasti dia angkat. Aku tidak mau telepon dia. Tidak perlu kamu sendiri yang telepon. Wenhai, pakai HP kamu saja. Iya, Kak. I need send you a demi ching. HP-nya mana?
Ucapan terima kasih tidak usah. Anak dan Wenjuan aku titipkan pada kalian berdua. Tenang kak, ini tanggung jawabku. Di, Yanxi itu kuat. Seperti aku waktu kecil. Bisa tahan segala cobaan. Wenhai, aku hari ini tidak bawa uang. Besok atau lusa kamu ke tempatku, ambil sedikit uang. Pasti berguna. Tidak perlu, kak. Di sini tidak kekurangan uang. Lagi pula kalau kamu kasih, dia juga tidak mau. Jake, sekarang adalah kesempatan baik untuk berkomunikasi dengan Wenjuan. Ada apa? Bicaralah dengannya. Baik, kalian berdua juga harus istirahat yang cukup. Terima kasih, Wenjuan. Aku juga ingin mewakili nenek berterima kasih padamu. Kalau dia tahu, nama besar Cheng Cheng adalah Yanxi. Dia pasti sangat senang. Kalau ada kesulitan, pasti telepon aku. Kamu juga jaga diri baik-baik. Aku pergi dulu. Halo, saya Yan Shoui. Siapa ini? Wah, kak, aku Yaozi. Ingat tidak? Tentu ingat. Kamu bisa minum, 1 yaozi tidak cukup, harus 2 yaozi. Wah, kak, kamu masih ingat aku, hidupku tidak sia-sia. Kak, ada perlu apa? Bisa sampaikan pesan ke nenekku? Baik kak, katakanlah. Kamu bilang saja ke nenekku. Nama besar Cheng Cheng adalah Yanxi. Yanxi bagus. Kalau kamu benar-benar harus menikah,
Aku akan memberimu kutukan sebagai hadiah pernikahan. Meskipun kamu sekuat es. Seychelles salju. Terlalu buruk turun. Kalau kamu benar-benar harus menikah, aku akan memberimu kutukan sebagai hadiah pernikahan. Meskipun kamu seteguh es, setulus salju, kamu tetap tidak bisa lolos dari kebohongan. Kalau kamu harus menikah, Nicola dengan orang bodoh, semua orang pintar akan tahu apa yang akan kamu jadikan mereka. Guru Shen, kamu kenapa? Guru Shen, aku tidak pernah tahu dialog bisa dibacakan seperti ini. Hari ini mendengar kamu baca. Aku benar-benar merasa dialog Shakespeare sangat hebat. Guru Shen tidak APA kan? Guru Shen, kamu kenapa? Siapa yang punya tisu? Cepat-cepat. Ini, minum air. Terima kasih. Pertama-tama selamat atas kelahiran anakmu. Yan Shui, aku harus menuduhmu benar-benar menganggap kami orang luar. Katakan saja Shen Sui, kamu tidak memberitahunya. Aku bisa mengerti. Kamu dan Old Fei setidaknya harus memberitahu. Benar kan? Agak seperti wanita yang menggerutu. Apa yang kamu salahkan, Shui? Satu hal melihat sekelompok orang. Kamu bilang Yuan Juan juga. Kembali ke Beijing tidak menyapaku sama sekali. Bikin aku marah dia. Semakin ngawur, kamu orang apa sih? Orang harus menyapamu, lucu banget. Kamu tahu ini kan Old Fei? Aku tahu aku tidak memberitahumu. Aku juga tidak tahu. Ya tidak tahu. Yaner, untuk hal ini aku hanya bisa memintamu. Cari kesempatan yang tepat. Bicaralah dengan Shen Sui. Ini benar-benar kesalahpahaman. Berdasarkan penelitian Google ini tentang keluarga kami, teori Old Fei menyimpulkan sebuah kesalahpahaman, meskipun itu kesalahpahaman besar, tidak ada yang menakutkan karena hanya dengan satu atau dua kalimat. Bisa dijelaskan dengan jelas. Yang menakutkan adalah ketika satu kesalahpahaman belum terselesaikan, lalu berubah menjadi dua kesalahpahaman, ini sudah jadi masalah besar. Karena itu bukan lagi kesalahpahaman, sudah jadi misinterpretasi. Aku tidak tahu apa hubungannya ceritamu ini dengan masalah yang sedang kuhadapi sekarang. Kita sering seperti ini. Sangat berhubungan. Bukankah kamu ingin aku membujuk Shen Sui? Iya. Aku ingin bilang, aku bisa membantumu membujuknya. Tapi tidak akan banyak berpengaruh. Kamu sendiri yang harus bertindak. Baru bisa menyelesaikan masalah dalam hati Shen Sui. Aku harus bagaimana? Kamu harus bertindak sendiri, misalnya. Besok kamu ajak dia menikah. Dalam suasana hatiku sekarang, masih ada pikiran untuk menikah? Itu artinya kamu sudah menyerah pada Shen Sui. Kamu harus belajar melihat esensi di balik fenomena. Jika kamu hanya melihat fenomena tanpa esensi, yang rugi adalah kamu. Aku sudah melihat esensinya dan menemukan kebenarannya. Esensinya adalah dia membohongiku. Dia bilang sudah bercerai dan tidak punya anak. Tapi sekarang anaknya tiba-tiba muncul. Lihat kamu tidak berpikir mendalam. Sama seperti aku dulu. Dia tidak ingin menyembunyikannya darimu. Hanya ingin memberitahumu di waktu yang tepat. Aku harus bagaimana? Kamu masih mau menikah dengannya? Aku juga tidak tahu. Kak Yana. Aku sangat lelah bersama Yan Shui. Sangat lelah.
Ayah, Iya, ada apa? ayah, aku mau beli boneka beruang ini. Baik, ayah belikan, tapi harus rajin belajar ya. Jangan hisap tangan, susunya sebentar lagi siap. Kakak ipar, susu formula ini aman kan? Ini aman, pasti aman. Hari ini daftar produk yang lolos uji negara. Ada merek ini, tenang saja. Cheng Cheng, tenang saja minum susunya. Cheng Cheng, ayo minum susu. Jangan hisap tangan, sayang. Sekarang boleh makan. Lumayan, dia kakak suka makan. Aduh, aku benar-benar berharap aku adalah seekor sapi perah. Kenapa? Kalau kamu jadi sapi perah, nanti Chung-Chung besar. Nggak bisa manggil sapi perah sebagai mama. Ayah kan, Chung-Chung? Kakak ipar, iya. Chung-Chung sakit begini. Aku juga nggak ada semangat cari kerja. Aku mikir, nanti dia sembuh, keluar dari rumah sakit. Aku sendiri yang urus dia di rumah. Yang penting anak diurus dengan baik, iya. Kamu balik dulu ke restoran, di sana kan sibuk banget. Nggak bisa tanpa kamu. Oke, kalau di sini butuh, aku siap datang. Lagian kita kan satu keluarga. Aduh, lihat nih. Minumnya lahap banget.